بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوان والأخوات أعزني الله وإياكم. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan patut memuji Allah atas segala karunia-Nya, terutama karunia iman, keistiqomahan, dan berusaha untuk menepati jalannya as-salafuna as-salih. Ini sebuah karunia yang tidak ternilai bagi seorang muslim, yaitu karunia iman dan berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita syukuri dan harus kita pupuk terus. Jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita kemudian meninggalkan apa-apa yang telah kita ketahui, apa-apa yang telah kita yakini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita juga hendaknya selalu bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir kehidupan ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan yang akan datang, insyaallah ta'ala kita akan belajar mengkaji, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar al-manhaj wa tarbiyah, yang berkaitan dengan al-manhaj dan at-tarbiyah. Apa itu al-manhaj dan apa itu at-tarbiyah yang kita maksud dalam pembahasan ini? Al-manhaj atau dalam bahasa sederhana kita itu manhaj. Dalam pembahasan hadis-hadis yang akan kita kupas ini, jadi manhaj itu maksudnya di sini at-ta'amul ma'a nafsil abdi wa jawarihihi hasba an-nusus asy-syar'iyyah wifqa tariqatis salaf as-salih. Jadi manhaj yang dimaksud di sini adalah at-ta'amul ma'a nafsi al-abdi, bermuamalah dengan seorang hamba, jiwa seorang hamba, wa jawarihuhu, dan anggota badannya, hasban nusus asy-syar'iyyah, sesuai dengan teks-teks syar'i, ya. Wifqa tariqatis salaf, dan sesuai juga dengan jalannya para salafus saleh. Jadi maksudnya adalah hadis-hadis yang akan kita kaji nantinya sebagai penuntun bagaimana kita bermuamalah dengan seorang hamba. Bagaimana kita
memperlakukan seorang hamba secara jiwa dan raganya. Jadi tidak hanya sebatas memperlakukan muamalah fisiknya, tidak. Tetapi lebih dari itu. Bagaimana memperlakukan seorang hamba secara jiwa dan fisiknya. Dan perlakuan kita terhadap seorang hamba tersebut didukung dengan dalil-dalil syar'i. Tidak hanya sekedar kita bergaul dengan dia, namun pergaulan dengan dia itu didukung dengan dalil-dalil syar'i. Ini pergaulan yang benar, ini pergaulan tidak benar. Ini cara memperlakukan dia yang benar, ini tidak benar, dan seterusnya. Sesuai dengan cara-cara salafuna as-salih. Jadi itu yang dimaksud dengan manhaj yang akan kita kaji di sini. Panduan untuk mempergauli orang lain, seorang hamba, dengan memandang seorang hamba itu secara utuh, ya. Tidak hanya ketika kita mempergaulinya secara fisik saja, lahirnya tidak, tetapi bagaimana kemudian pergaulan kita itu menembus kepada jiwanya, hatinya, ya, memperlakukan dia yang memiliki nurani, yang memiliki jiwa, ya, dan memiliki raga. Sebab seringkali kita mempergauli orang itu hanya sebatas fisiknya saja. Artinya apa yang tampak dari dirinya. Padahal ya, kalau misalnya kita mencoba untuk menelisik lebih dalam apa sih motivasi dari dia berbuat seperti itu, seringkali luput dari pandangan kita. Sehingga dengan demikian kita mudah memvonis seseorang, kita mudah akhirnya menghukumi gitu. Karena hanya sekedar melihat secara zahirnya, memperlakukan dia secara fisiknya, tidak memperlakukannya dengan jiwa yang dia punya gitu. Nah, ini tentu tidak baik, karena manusia itu ada dua unsur yang selalu ada pada dirinya. Unsur fisik dan unsur rohaninya atau unsur jiwanya. Maka ketika kita mempergauli mereka dengan memosisikan dia sebagai seorang hamba yang memiliki fisik dan jiwa, kemudian didukung dengan dalil-dalil syar'i, ditambah lagi sesuai dengan caranya salafun salih, maka inilah pergaulan yang manhaji, pergaulan yang benar, cara yang benar. Kemudian kita berbicara tentang tarbiyah. At-tarbiyah itu berasal dari bahasa Arab, ya, yang dalam definisinya tarbiyah itu secara bahasa itu diambil dari maknanya tiga. Pertama, tarbiyah itu berasal dari kata rabba yurabbi tarbiyatan. Ya, ini senada dengan timbangan ghatta yughatti taghtiyatan dalam bahasa Arab. Yang artinya mengurusi, memperbaiki atau perbaikan. Jadi pendidikan, tarbiyah, pendidikan dalam bahasa kita itu artinya perbaikan atau mengatur. Allah Subhanahu wa taala disebut murabbi, mudabbir, ya. Sesuai dengan firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb. Rabb di situ senada dari kata tarbiyah itu, yang artinya segala puji bagi Allah yang mengatur, yang memperbaiki segala alam semesta. Kita meyakini bahwa Allah itu pemilik pengatur alam semesta.
Itu secara bahasa. Jadi tarbiyah itu berasal dari kata rabba yurabbi tarbiyatan, ya. Rabba yurabbi tarbiyatan. Kemudian tarbiyah itu juga bisa berarti dari atau berasal dari kata raba yarbu riban. Jadi raba yarbu riban yang artinya namat wazadat, semakin bertambah semakin berkembang, semakin berkembang semakin bertambah. Jadi pendidikan itu mestinya ketika seseorang sudah melalui pendidikan atau pernah belajar, ya, melalui jenjang pendidikan, mestinya pengetahuannya itu semakin berkembang dan bertambah. Ya. Tarbiyah juga bisa berarti senada atau selevel dengan timbangan radhiya yarda ridhaan. Berarti rabia yarba, ya, ribaan, yang berarti tara'ra'ah, ansya'a wa tara'ra'ah, tumbuh dan terus bertumbuh. Nah, jadi orang yang telah melalui pendidikan itu mestinya bertumbuh, berkembang dan bertumbuh. Itu arti secara bahasa. Sedangkan arti secara istilah tarbiyah itu, karena kita mengembangkan tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam, itu berarti majmu'ut tara'iq wal wasail, an-naqliyah wa al-aqliyah wal ijtimaiyah wal amaliyah wat tajribah allati yastakhdimuha al ulama wal murabbun. Yang dimaksud dengan tarbiyah itu, tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam adalah sekumpulan, ya, cara atau sarana-sarana wasilah, ya, baik bersifat nakli atau dalil-dalil, al-aqliyah atau secara logis, ya, ijtimaiyah kemasyarakatan, pengamalan, ya, tajribah atau percobaan yang digunakan oleh para ulama dan para pendidik untuk, ya, mendidik, menanamkan akhlak, mengembangkan bagi individu maupun masyarakat manusia, yang dimaksudkan agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan Islam itu ada wasilah-wasilah yang dipakai, ada cara-cara yang dipakai, dan cara-cara itu diperkuat dengan dalil, baik dalil nakli maupun akli. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, itu namanya nakli. Kalau akli itu yang berasal dari akal, ya, yang berasal dari akal. Juga, ya, kemudian amaliyah, secara amaliyah maupun eksperimen, orang bilang percobaan, dan ini digunakan oleh para ulama dan pendidik. Jadi mereka menggunakan berbagai cara dan diperkuat dengan dalil-dalil nakli dan akli, ya. Cara-cara ini digunakan oleh para ulama dalam rangka mendidik, ya, menanamkan akhlak kepada individu maupun masyarakat agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam itu tidak lepas dari metode, cara. Menggunakan beragam wasilah, ya. Misalnya kalau saat ini kita lihat ada pendidikan non formal, ada pendidikan formal. Jadi pendidikan formal itu menggunakan wasilah, menggunakan cara, alat-alat. Kalau lebih luas orang katakan ini alat peraganya. Kita
pendidikan Islam itu tidak lepas dari bantuan wasilah peraga. Kalau saat ini kita katakan pendidikan Islam, ini artinya saya berusaha untuk menebarkan pesan-pesan pendidikan Islam. Saya menggunakan alat ya, ima dengan mic ini sebagai alat wasilahnya ya, sehingga Anda bisa mendengar dengan jelas ya. Saya juga menggunakan buku ini sebagai wasilah, catatan-catatan yang ada di sini, sehingga bisa terfokus ya. Ini namanya wasilah. Wasilah ini kemudian dipandu dengan dalil-dalil nakli. Mesti pendidikan Islam itu tidak lepas dari dukungan dalil, baik yang nakli maupun yang akli. Nah, yang dalil nakli maupun akli ini harapannya bisa menanamkan nilai-nilai akhlak yang luhur, kemudian juga akhlak-akhlak tersebut ditanamkan kepada individu maupun masyarakat, sehingga mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam itu adalah ketakwaan. Bukan hanya sekedar prestasi akademik gitu ya. Angka-angka ini ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tidak. Tetapi pendidikan Islam itu menitik beratkan pada amal. Ya, menitik beratkan pada pengamalan ilmu yang telah dia peroleh dalam bentuk akhlak, dalam bentuk amaliyah gitu ya. Itu sebenarnya. Dan ini tujuan akhirnya mencetak orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau visi misi pendidikan Islam seperti ini berarti benar itu. Ya. Jadi visi misi pendidikan Islam itu adalah mencetak generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal dengan ilmunya. Kalau ini visi misinya berarti itulah pendidikan Islam. Dalam hal ini hadis-hadis yang akan kita pelajari ini menuntun kita ya at-ta'amul fi da'watin nas. Bagaimana kita bermuamalah dalam mendakwahkan manusia hasban nusus asy-syar'iyyah, sesuai dengan nas-nas syar'i, sesuai dengan dalil-dalil syar'i, wifqa tariqatis salafus salih, dan sesuai dengan cara-cara salafus salih. Dengan kata lain, hadis-hadis yang kita akan bahas ini nantinya sebagai panduan kita untuk berdakwah kepada orang lain. Ya, dakwah yang didukung dengan dalil-dalil syar'i dan cara-cara salafuna as-salih radhiyallahu taala au rahimahumullah al-jami'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita memilih untuk membahas 40 hadis ya, 40 hadis di dalam manhaj dan tarbiyah. Perlu kita ketahui, para ulama rahimahumullah, para ahlul ilmi rahimahumullah, mereka ya memilih untuk menulis, mengumpulkan hadis dengan angka 40 ya, angka 40. Dan ini banyak para ulama yang kemudian mereka mengumpulkan hadis 40 dalam masalah-masalah tertentu. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan hal itu. Waqad sannafal ulama'u radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan para ulama telah menulis atau telah mengumpulkan dalam bab ini, maksudnya dalam bab 40 hadis ya.
40 ya, 40-an. Jadi angka 40-an itu sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, karya-karya yang bertemakan misalnya 40 ya, 40 hadis dalam akhlak misalnya. 40 hadis dalam hukum-hukum Islam secara umum, 40 hadis dalam kaedah-kaedah dasar agama dan seterusnya. Nah, tema-tema 40-an tersebut banyak dilakukan oleh para ulama. Ya. Apa motivasi mereka menulis seperti itu? Nah, ini diantara metode para ulama ya dalam menulis gitu maksudnya. Mereka mengumpulkan 40 hadis dalam berbagai tema. Apa sih sebenarnya motivasi mereka? Motivasi mereka ternyata sebuah hadis. Sebuah hadis di mana disebutkan man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa saja yang menghafal ala ummati, siapa saja dari umatku ini menghafal 40 hadis dalam masalah atau perkara agamanya, maka kelak akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam golongan para ahli fikih dan ulama. Ini motivasinya. Jadi di hadis ini, walaupun hadis ini sebetulnya lemah ya, dhaif ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang lain berdasarkan penelitian mereka, hadis ini sebenarnya dhaif ya, yang menyatakan siapa yang menghafal 40 hadis dalam masalah agamanya kelak akan dibangkitkan bersama para fuqaha ya, dan ulama-ulama. Ini keutamaannya. Sehingga ini menjadi motivasi mereka. Mereka ingin dibangkitkan bersama orang-orang pilihan. Mereka ingin dikumpulkan bersama para fuqaha. Ya, ada di situ misalnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, dan fuqaha-fuqaha yang lain tentunya yang tidak disebutkan namanya, tetapi mereka punya andil besar dalam menebarkan agama ini. Ya, termasuk Imam Nawawi, ya, termasuk ya Imam Bukhari, Imam Muslim, yang ahli hadis dan seterusnya. Itu harapannya. Mereka dikumpulkan dalam golongan para fuqaha dan ulama-ulama yang lain. Tentu saja ketika dikumpulkan dengan orang-orang mulia, berarti sebuah kemuliaan, ya, sebuah prestasi gitu ya. Karena kita dibangkitkan bersama mereka orang-orang mulia, dan ini motivasinya. Ya. Karena seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dia senangi atau dia cintai. Kalau kemudian dia membuat karya atau kitab yang bertemakan hadis-hadis, kan dalam rangka untuk dihafalkan oleh umat Islam, kemudian diamalkan agar mereka memiliki pengetahuan tentang agamanya. Bukankah ini motivasi yang kemudian dapat ganjarannya dikumpulkan bersama para fuqaha dan ulama? Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kitab yang akan kita bahas ini ditulis oleh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan, ya, Dr. Abdul Aziz Muhammad bin Sadhan. Dan kitab ini baik untuk kita kaji karena sudah mendapatkan rekomendasi dari seorang ulama yang saat ini satu-satunya ulama yang muktabar yang masih hidup di Saudi sana, Syekh Saleh Al-Fauzan bin Fauzan, Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Fauzan. Dia memberikan kata pengantar untuk kitab ini. Jadi ketika kita bahas ini, sesungguhnya kitab ini sudah melalui penyeleksian dan dianggap sangat baik untuk kita
pelajari. Beliau juga menulis ya. Tadi Syekh Abdul Aziz ini bin Sadahan menulis 40 hadis dalam masalah manhaj dan tarbiyah. Tapi motivasi beliau bukan hadis yang dhaif tadi. Ada hadis yang sahih menjadi motivasi beliau. Ya. Kalau yang lain menurut pengakuannya mereka termotivasi dengan hadis tadi agar dikumpulkan bersama para fuqaha dan para ulama, sehingga mereka menulis karya kitab dengan tema 40 hadis gitu ya. Tapi Syekh Abdul Aziz itu tidak termotivasi oleh hadis yang dhaif tadi. Beliau malah termotivasi dengan hadis yang mulia, hadis yang mutawatir ya, hadis yang diriwayatkan dalam jumlah yang banyak ya. Hadis di mana Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a." Di dalam redaksi yang lain ditambahin, "Farubba muballaghin aw aminas sami'." Itu dalam riwayat yang lain. Motivasi Syekh Abdul Aziz As-Sadahan menulis kitab ini adalah hadis semoga Allah membaikkan wajah dan hati seseorang. Perhatikan lafal hadisnya, naddarallahu mura'an. Semoga Allah membaikkan wajah dan hati seseorang. Jadi wajahnya bercahaya, berseri-seri, hatinya juga tenang, bahagia. Itu artinya naddarallah. Naddarallah bisa berarti juga kebaikan seseorang di dunia ya, kebaikan seseorang di dunia yang terlihat di wajahnya, kemudian kebaikan tersebut berlanjut sampai akhirat ya, mendapat ketenangan ya, kebahagiaan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu nampak sekali di wajah mereka. Orang yang masuk surga itu terlihat di wajah mereka itu tanda-tanda kebahagiaan yang luar biasa. Nah, itu nanti akan diberikan bagi siapa? Sami'a maqalati. Mereka yang mendengarkan ucapan-ucapanku, kata Nabi, hadis-hadisku. Subhanallah. Ya, Allah akan membuat wajah mereka atau orang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi, wajah mereka dibuat berseri-seri, bercahaya, dan juga hati mereka dibuat tenang, bahagia. Karena apa? Sami'a maqalati, mendengarkan hadisku. Fawa'aha, kemudian dia memahaminya. Fa'addaha, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Bapak Ibu sekalian, hadis ini sebagai motivasi penulis juga harusnya sebagai motivasi bagi kita yang belajar. Belajar tentang hadis Nabi itu mulia dan punya keutamaan. Hadis-hadis Nabi memiliki keutamaan bagi mereka yang peduli untuk mendengarkannya. Keutamaan pertama, bagi yang mendengarkan saja itu sudah dapat keutamaan. Ya. Fawa'aha, orang yang mendengar kemudian memahaminya, berarti keutamaannya lebih lagi. Lebih lagi. Fa'addaha kama sami'aha, orang yang kemudian mendengar, memahaminya, menyampaikannya, berarti ini yang paling utama, yang paling tinggi kedudukannya. Ya. Apa yang dia dapatkan tadi? Allah akan memberikan cahaya di wajahnya dan akan memberikan kebahagiaan di hatinya.
Dan kebahagiaan di hatinya ini nantinya juga berwujud dalam nikmat yang Allah akan berikan berupa surganya Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini sekali lagi hendaknya menjadi motivasi bagi kita dalam rangka mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Bapak Ibu mungkin akan berpikir, oh saya pelajari hadis Nabi, kok nggak paham-paham ya. Saya pelajari hadis Nabi mungkin belum bisa mengamalkannya ya. Bapak Ibu nggak usah sedih. Sekedar Anda datang di sini mendengarkan hadis Nabi, Anda sudah dapat pahala. Anda sudah dapat keutamaan sebagaimana yang Nabi sampaikan ini. Kalaupun paling minimalnya ya, paling pahit-pahitnya, Anda tidak mendengarkan, tapi ketika Nabi disebut Nabi Muhammad, Anda bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Berarti Anda sudah mendapatkan keutamaan. Tidak akan pernah lepas dari keutamaan intinya. Orang yang belajar hadis Nabi itu tidak akan pernah lepas dari keutamaan. Selalu mendapatkan keutamaan, kemuliaan, keistimewaan. Sekedar mendengarkan itu sudah istimewa. Anda datang ke sini, duduk di sini, mendengarkan hadis Nabi dibaca. Anda sudah dapatkan keistimewaan. Keistimewaan itu akan semakin bertambah baik kalau kemudian Anda memahaminya. Dijelaskan tentang hadis Nabi, Anda paham. Itu Anda jadi istimewa lagi, tambah istimewa. Akan istimewa lagi kalau tidak hanya sekedar diserap sendiri. Anda paham sendiri, tapi kemudian Anda sampaikan ke orang lain. Itu paling tinggi derajatnya, paling istimewa. Anda dengarkan hadis nanti di sini, di majelis ini, kemudian Anda pahami. Kemudian Anda sampaikan ke orang lain. Anda sampaikan keluarga di rumah, Anda sampaikan ke tetangga, ke orang lain. Dan itu sangat mulia. Sangat mulia. Yang pahalanya tadi, naddarallahu mura'an. Dia akan diberikan cahaya secara fisik dari wajahnya, kemudian juga hatinya bercahaya penuh dengan ketenangan. Dan ini akan berimbas kepada cahaya wajahnya kelak di akhirat ketika dia dimasukkan dalam surganya Allah SWT. Semoga Allah memberikan kita fadilah ini, keutamaan ini, dengan kita hadir di sini belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memang merasa perlu untuk menyampaikan ini, ya, muqaddimah ini, karena bagaimanapun ketika kita mengkaji sebuah kitab, kita harus sampaikan prolognya dulu, muqaddimahnya, supaya kita dapat gambaran tentang apa yang kita pelajari. Berarti kita akan belajar tentang apa? Tentang 40 hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan apa tadi? Al-manhaj dan tarbiyah. Ternyata para ulama menulis dengan gaya seperti ini. Ya, ulama-ulama yang lain. Sebut saja ya, di antara mereka ada yang menulis 40 hadis yang berkaitan dengan matan hadis dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya 40 hadis dalam masalah tauhid, seperti karyanya Al-Imam Al-Harawi, ya, Al-Harawi Al-Arba'una fi Dalaili At-Tauhid. Dia nulis 40 hadis, ya, 40 hadis dalam masalah dalail tauhid, dalil-dalil tentang tauhid, ya. Ada juga yang lain, misalnya seperti Imam Abi Nu'aim Al-Asbahani menulis, ya, Al-Arba'un haditsan ala madhabi ahli sunnah, 40 hadis berdasarkan madhab ahli sunnah, ya. Ada juga misalnya Imam Az-Zahabi menulis hadis Al-Arba'una fi sifati Rabbil Alamin, nulis 40 hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Rabb Al-Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir misalnya menulis Al-Arba'una fil hathi alal jihad, 40 hadis al-hathu alal jihad, motivasi untuk berjihad. Ini contoh-contohnya ulama yang menulis 40 hadis dalam masalah-masalah tertentu. Ada juga yang menulis hadis, matan hadis dalam masalah-masalah hukum. Yang paling terkenal, ya,
Al-Arba'un An-Nawawiyah. 40 hadis Imam Nawawi. Dan 40 hadis ini sebetulnya bukan saklek 40. Al-Arba'in Nawawiyah Imam Nawawi itu bukan 40, lebih. Tapi orang Arab punya kebiasaan, kalau pecahan atau ganjil itu biasanya mereka genapkan. 40 lebih, 43 kalau nggak salah di Al-Arba'in Nawawiyah, itu digenapkan menjadi 40. Nah, itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini muqaddimahnya ya. Jadi kita belajar 40 hadis dalam masalah manhaj dan tarbiyah ini. Harapannya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keutamaan tadi. Keutamaan dengan diberikan cahaya ke wajah dan hati kita. Itu paling target utama kita, dan tentunya sebagai pengamalan kita. Satu hadis yang ingin disampaikan sebagai muqaddimahnya, hadis yang pertama yaitu an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis pertama, subhanallah, hadis pertama itu hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seluruh amalan itu ada niatnya. Amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu pasti dibarengi dengan niat. Tidak ada sebuah perbuatan kecuali pasti ada niatnya. Dan niat itu adanya dalam hati. Niat itu adanya dalam hati. Orang yang berbuat pasti berniat. Kalau ada orang melakukan sesuatu tidak ada niatnya, itu tidak mungkin. Berarti itu ngelantur namanya, mimpi tidur. Ada orang tiba-tiba masuk kamar mandi, ya, dia bawa ember atau dia bawa sesuatu yang nggak wajar. Nah, dia bawa sesuatu yang nggak wajar dalam kamar mandi itu berarti dia nggak punya niat. Itu namanya ngelantur. Ya. Kalau orang beramal pasti ada niatnya, dan itu tidak mungkin terpisah dari sebuah perbuatan. Karena niat itu ada di dalam hati. Niat itu ada di dalam hati. Dan ternyata subhanallah, karena niat dalam hati itu, karena niat di dalam hati ini tidak perlu dilafazkan, tidak perlu diungkapkan. Anda melakukan sesuatu itu tidak perlu diungkapkan, ya, karena di dalam hati. Dan ya, setiap amalan yang kemudian tidak berniat di dalamnya, ini perlu dicatat, setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak berniat di dalam hatinya, itu akan susah. Maksudnya tidak mungkin. Satu perbuatan yang tidak ada niatnya itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau misalnya kita diwajibkan oleh Allah beramal tidak ada niatnya, itu sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena itu sudah otomatis ketika antum melakukan sesuatu pasti ada niatnya. Paham nggak maksudnya? Tidak mungkin orang beramal kecuali dia ada niatnya. Itu maksudnya. Tidak mungkin. Kalau seandainya Allah mewajibkan kita untuk berbuat tanpa niat, itu nggak mungkin. Sesuatu yang tidak akan mampu orang. Karena apa? Karena niat itu ada dalam hati. Ketika antum berangkat ke sini, pasti antum sudah ada niatnya. Mau antum paksa atau tidak, pasti ada niatnya. Gitu. Nah, itu maksudnya. Cuman innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat inilah yang kemudian berbeda-beda. Ya. Sesungguhnya seorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Ini yang kita lihat.
Seseorang itu beramal pasti dibarengi dengan niat, tetapi niat orang itu berbeda-beda. Niatnya berbeda-beda, maka tergantung niat itulah besaran pahalanya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini ingat, kita beramal soleh dalam bentuk apapun amal soleh tersebut, baik itu ngaji, baca Quran, bersedekah, sholat, dan seterusnya, akan dapat pahala jika niatnya baik atau niatnya soleh. Dalam hal ini, ketika kita melakukan amalan-amalan soleh, harus dibarengi dengan niat yang ikhlas. Ini niat yang ikhlas. Dan niat yang ikhlas itu, betul-betul ikhlas itu harus ada 3 hal yang kita perhatikan. Ini penting. Ketika kita berniat supaya kita dapat pahala full, harus ikhlas. Dan ikhlas yang benar-benar ikhlas itu harus ada 3 hal. Pertama, antakunal ibadah. Niat itu dipaskan dengan ibadah. Ibadah yang kita lakukan. Contoh, sekarang kita ngaji. Ini ibadah. Maka niat yang pertama harus ada unsur bahwa apa yang kita lakukan ini ngaji. Niat kita adalah ngaji. Yang kedua, antakuna lillah. Berniat untuk Allah. Ngajinya kita ini karena Allah. Yang ketiga, supaya sempurna niat itu, antam tathila bihi amrallah. Anda ngaji ini dalam rangka menjalankan perintah Allah. Apakah ngaji kita diperintahkan oleh Allah? Menurut antum ngaji ini diperintahkan oleh Allah enggak? Diperintahkan oleh Allah ya. Banyak dalil ya, diantaranya misalnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekian puluh dalil yang mewajibkan kita untuk belajar ilmu syar'i. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, lalu beristighfarlah atas dosamu. Berarti kalau Anda beribadah harus ada yang 3 ini kalau Anda ingin dapatkan pahala full. Pertama, niatkan Anda melakukan ibadah tersebut. Apa saja itu? Ibadah amal soleh. Misalnya baca Quran, berarti niatnya sedang baca Quran. Yang kedua, kita baca Quran itu karena Allah. Yang ketiga, kita baca Quran itu karena mengikuti perintah Allah. Kalau Anda berniat seperti ini, berarti itu namanya ikhlas yang full. Inilah yang akan mendapatkan pahala full. Nah, sesungguhnya seseorang akan mendapatkan pahala bergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Niat yang ada dalam hati kita sangat menentukan berarti ya. Sangat menentukan dapat pahala atau tidak. Bukan dilihat dari fisiknya. Bukan dilihat semata-mata dari fisiknya kita ngaji saja, tidak. Tetapi yang paling penting adalah menata niat kita. Dan harusnya niat kita dalam melakukan seluruh aktivitas amal ibadah itu adalah tadi niat yang ikhlas. Yang ada 3 unsur itu. Bapak Ibu jangan sampai lupa ini ya. Niatnya sesuai dengan ibadah yang Anda jalankan, kemudian karena Allah, kemudian ketiga karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan dalam hadis ini ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu ya, dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan kita, menegaskan kepada kita akan pentingnya niat dan menata niat kita. Karena dengan niat yang baik akan beroleh pahala seluruh amalan ibadah kita yang soleh. Contohnya di sini hijrah. Hijrah itu ada 3 Ibu-ibu, Bapak-bapak. Hijrah itu ada 3. Hijratul makan namanya, hijratul amil, wa hijratul amal. Saya ulangi, hijrah itu ada 3. Hijratul makan, hijratul amal, hijratul amil. Ya,
Hijrah itu hijratul makan, hijrah tempat. Hijrah tempat itu maksudnya hijrah sendiri kan artinya meninggalkan tempat kekufuran menuju ke tempat Islam. Dan ini pernah dilakukan dulu dan hukumnya wajib berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Di zamannya Rasulullah dulu ini menjadi wajib. Sehingga kalau tidak dilakukan ini mendapat dosa, sebuah kewajiban. Kalau sekarang apakah perintah hijrah ini, hijratul makan ini masih berlaku? La hijrata ba'dal fath walakinnal jihad wa niyah. Tidak ada lagi kewajiban untuk berhijrah dari kota Mekah ke Madinah saat ini karena kota Mekah sendiri sudah menjadi kota Islam. Enggak ada. Tapi ada niat dan kesungguhan. Dalam hal ini juga akhirnya hijratul makan itu masih berlaku dengan makna ini. Kenapa? Karena bisa jadi di lingkungan kita, di tempat kita ini ada lingkungan atau tempat tinggal kita yang tidak mendukung melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara leluasa. Banyak tekanan di situ, banyak maksiat di situ, banyak kefasikan di situ. Berarti berlaku yang ini. Kita sebaiknya meninggalkan tempat tersebut untuk menuju ke lingkungan yang lebih baik. Itu namanya hijratul makan. Jadi Bapak Ibu, tidak harus pindah dari Mekah ke Madinah sehingga Anda terhitung sebagai orang yang berhijrah, tidak. Tetapi makna ini kemudian berlaku juga kalau ada lingkungan atau tempat tinggal antum yang rusak. Di situ banyak terjadi kemaksiatan, di situ pencurian, di situ banyak orang fasik. Anda wajib pindah. Kalau Anda ingin menjadi orang yang muhajir, pindah dari tempat itu ke tempat yang lebih baik, lingkungan yang baik. Makanya ini sebuah ideal seorang muslim ya. Ketika dia memilih tempat tinggal, pilihlah tempat tinggal yang baik. Ya. Ini hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua, hijratul amal. Dan ini afdol. Karena Nabi SAW bersabda, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hijratul amal. Kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti kita sedang berhijrah. Itu namanya hijratul amal. Dan ternyata ini adalah macam hijrah yang afdol. Disebut dengan hijrah yang sesungguhnya. Hijrah yang sesungguhnya atau drill hijrah itu adalah ketika kita berhadapan dengan larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Maka ini menjadi trending topik di mana-mana. Orang bilang apa? Orang bilang hijrah. Hijrah ini menjadi masyhur saat ini, istilah hijrah. Orang bilang saya sudah hijrah. Maksudnya sebenarnya di situ adalah saya sudah meninggalkan masa lalu saya yang buruk, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah menuju ketakwaan. Ini namanya hijrah. Ini yang paling abdol. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, namanya hijratul amil, yaitu meninggalkan seseorang yang melakukan maksiat. Dalam bahasa kita itu dihajar, diisolir. Kita tidak mengopeni dia, kita tidak ngajak dia bicara, kita tinggalkan dia. Nah, hijrah yang ini, hijratul amil ini, atau dalam bahasa yang sering kita kenal dengan hajar, diberlakukan bagi siapa? Bagi seseorang yang dia melakukan maksiat, dia melakukan bid'ah, dia melakukan kefasikan. Setelah kita nasehatin dia, kemudian kita kasih tahu dia tentang kebenaran itu, tapi masih ngeyel, udah jangan bergaul dengan dia,
Jangan bergaul dengan dia. Catatannya dalam hal hajar ini, jamaah sekalian, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Merubah dengan tangan itu dengan kekuatan, secara keras. Ini bagi mereka yang memiliki kekuasaan seperti pemerintah, seperti orang tua terhadap anaknya, guru terhadap muridnya, atau orang yang punya istilahnya kuasa atas yang dia lihat itu, atas yang melakukan kemungkaran itu. Ini tingkatannya berarti kalau kita punya kuasa, tidak apa-apa kita sedikit melakukan kekerasan. Dalam artian pukul dia, kalau mampu mukul. Seperti pemerintah ketika melihat kemaksiatan, tutup tempat-tempat maksiat, dipenjara orang yang melakukan maksiat, atau dipukul, itu boleh. Nah, kalau tidak mampu, tidak semua orang mampu, dinasehatin dengan lisan. Kalau tidak mampu, dengan hati. Nah, termasuk di dalamnya adalah kita tinggalkan dia. Cuman sekali lagi harus dipikirkan matang-matang. Tidak semua orang yang dihajar itu benar caranya. Dan tidak semua orang menghajar. Kedua, tidak semua perbuatan maksiat itu dihajar, ya. Yang ketiga, tidak sembarang suasana orang menghajar. Jadi ada kaedah-kaedahnya yang harus kita perhatikan. Kalau seandainya menghajar itu ya dipraktekkan sembarangan, nah ini akhirnya bisa berabe. Satu catatan yang paling penting, hajar ini atau tahdzir ini adalah syariat agama, tetapi perlu dipertimbangkan kaedah-kaedah yang matang. Dan apabila kita menghajar, di antaranya kaidahnya itu harus bisa menghasilkan perubahan, atau kita menghajar itu orang yang punya kekuasaan dan akan bermanfaat hajar tersebut. Kalau enggak itu, Anda tidak pantas untuk menghajar, mentahzir. Itu namanya hijrah, hijratul al-amil. Baik, Nabi mengatakan siapa yang berhijrah, ya. Waktu itu beliau sampaikan kepada sahabatnya, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, pahala berhijrah Allah dan Rasulnya. Berarti ini diterima hijrahnya. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha. Dan siapa yang berhijrah karena dunia, hijrah dengan 3 bentuk hijrah tadi, motivasinya dunia misalnya, dia mohon maaf baca Quran, motivasinya bukan karena Allah, tetapi karena ingin, ya, memperdengarkan suaranya yang bagus, atau ingin mendapatkan duniawi yang lain misalnya, maka ini kata Nabi SAW, yusibuha, dia akan dapatkan itu. Dia akan dapatkan. Orang yang beramal, berhijrah contohnya, kalau karena dunia, dia akan mendapatkan hal itu, ya. Awi mura'atin yang kehwa. Masalah hijrah karena dunia juga, contohnya orang yang berhijrah untuk masalah wanita, untuk menikah. Karena mungkin waktu itu ada seorang yang berhijrah karena orang yang dia ingin nikahi, kekasihnya itu ikut berhijrah ke Madinah. Dia pun ikut berhijrah ke Madinah. Yang kiwah, dia dapat nikah dengan itu, tapi dapatnya hanya sebatas itu. Dapatnya, kalau motivasinya dunia, ya dapatnya dunia. Walaupun juga enggak mesti dia dapat, ya, enggak mesti dia dapat. Karena ini adalah urusan-urusan terkait dengan kehendak Allah. Ada kalanya dia dapat, ada kalanya dia enggak. Tapi ini menjelaskan kepada kita, kalau motivasinya dunia, dia akan dapatkan dunia saja. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi hijrahnya itu tergantung apa motivasi niatnya. Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengambil beberapa intisari dari hadis ini sebagai ilmu kita. Yang pertama, ya,
kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, itu menunjukkan bahwa i'tibarun niyah fi jami'il a'mal. I'tibarun niyah fi jami'il a'mal. Niat itu sebagai patokan, ukuran di dalam segala perbuatan kita. Niat itu sebagai patokan atau ukuran. Maksudnya, amalan-amalan yang kita lakukan itu seluruhnya tergantung niatnya. Apa motivasinya? Duniakah, akhiratkah, karena Allah atau selain Allah? Berarti itulah yang akan menentukan status dari amalan kita itu beroleh pahala atau tidak. Makanya Bapak Ibu sekalian, satu kaidah dari para ulama ya, bagaimana seseorang memperhatikan niatnya. Ada yang mengatakan di sebuah keterangan disebutkan niyatu syakhs al ibadah, itu disebutkan bahwa siapa saja atau kegiatan yang sifatnya rutin apabila dibarengi dengan niat maka akan berubah berpahala. Ini namanya niatnya orang yang mawas diri. Sedangkan niat orang yang lale itu, ibadah itu akan berubah menjadi adat. Ini satu kaidah ya. Orang yang dianggap mawas, berarti orang yang berniat baik itu akan merubah satu rutinitas yang kelihatannya biasa duniawi menjadi bernilai ibadah. Contoh, orang yang selalu menata niatnya, mawas itu, ketika dia berpakaian, ketika dia makan, ketika dia tidur, itu hal yang biasa, tapi akan berubah menjadi pahala. Kenapa? Karena dia selalu menata niatnya. Misalnya dia tidur agar punya energi untuk beribadah. Dia makan juga sama, agar makannya ini bisa menguatkan dirinya untuk beribadah, dan aktivitas-aktivitas duniawi yang lainnya, cari nafkah dan seterusnya. Ini berarti orang yang dianggap mawas diri dan benar dalam menata niatnya. Sedangkan orang yang lalai, orang yang lalai itu dia terlihat melakukan kegiatan yang sifatnya ibadah, yang kelihatannya ibadah, tapi karena dia lalai, nggak pernah menata niatnya, ibadah tersebut akhirnya berubah status menjadi sebuah kebiasaan saja. Misalnya, ini dia sholat, tetapi sholatnya itu bukan karena Allah, niatnya nggak ikhlas sholatnya ya, baca Quran, atau yang lainnya, itu kan sebenarnya ibadah ya. Tapi karena lalai menata niatnya, akhirnya ibadah tersebut berubah status menjadi hanya dianggap kebiasaan saja. Makanya penting ya kita menata niat kita. Lagi-lagi kembali kepada tadi, seluruh amalan itu ukurannya adalah niatnya. Beroleh pahala atau tidak adalah karena niatnya. Itu pertama. Yang kedua, kata-kata Nabi tadi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan beroleh sesuai dengan niatnya, akan berpahala sesuai dengan niatnya. Hal ini kamalu adlillahi ta'ala, menunjukkan sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberi siapa saja ya berupa keutamaannya dan mengadab siapa saja sesuai dengan keadilannya, dan Allah tidak akan menzalimi seorang hamba. Ingat, ketika seseorang mendapatkan pahala atas ibadahnya tersebut, itu kan karena keadilan Allah sesuai dengan niatnya dia. Pun ketika seseorang ternyata dari dia beribadah itu tidak mendapatkan pahala, bahkan menjerumuskan dia ke dalam neraka, itu juga atas keadilan Allah SWT. Dalam hal kebaikan ya, Allah memberi kepada siapa saja berdasarkan karunia Allah. Dalam hal
orang mendapatkan keburukan atau azab itu berdasarkan keadilan Allah. Allah tidak menzalimi seseorang. Ya, Allah tidak menzalimi seseorang. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Kemudian berikutnya, faman kanat hijratuhu, kalimat tersebut, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ini dapat kita ambil intisarinya, anjuran untuk ikhlas, ya, anjuran untuk ikhlas. Dan siapa saja yang menginginkan ikhlas atau berniat ikhlas dengan jujur, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beramal, apapun bentuk amalan ibadah tersebut, kita wajib menata niat kita ikhlas karena Allah. Kalau kita sungguh-sungguh ingin ikhlas, pasti kita ditolong oleh Allah. Jadi ikhlas itu bisa diupayakan dengan kesungguhan kita. Walaupun berat. Ikhlas itu berat jemaah sekalian. Berat sekali. Bahkan seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri, pernah mengatakan, ya, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Ya, saya tidak pernah menterapi, mengobati sesuatu yang paling berat atas niatku, kecuali niatku, li'annahu yataqallab, karena hati itu berbolak-balik. Jadi niat itu sangat berat jemaah sekalian, sangat berat. Oleh karena itu, kalau memang kita jujur, benar-benar jujur, pengen ikhlas karena Allah, Allah akan bantu. Allah akan bantu. Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang tidak kenal beliau? Seorang tabi'in yang mulia, gurunya Imam Syafi'i. Ya, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, insyaallah gurunya Imam Syafi'i, seingat saya, itu pun mengatakan demikian. Apatah lagi kita, berat sekali. Tapi kalau kita jujur benar-benar ingin ikhlas, Allah akan bantu. Selanjutnya Rasulullah SAW juga tadi menyampaikan, ya, siapa yang berniat karena dunia, maka dia akan mendapatkan hal itu, dapat hasil duniawi saja, tidak hasil ukhrawi. Berarti kalau kita berniat untuk duniawi, itu termasuk amalan riya, tidak akan mendapatkan pahala akhirat. Ini juga akhirnya mengisyaratkan kepada kita agar kita takut untuk riya, karena ingin dilihat, karena ingin duniawi. Kemudian siapa saja, ya, beramal untuk selain Allah, termasuk riya tadi contohnya, akan dikembalikan kepada dia. Kalau misalnya orang beramal karena ingin disanjung, iya memang dia dapatkan sanjungan. Dia dapatkan sanjungan, tapi tidak akan dapat pahala sedikit pun. Ya. Kemudian kata Nabi SAW tadi, faman kanat hijratuhu ilallah, dan terakhir tadi ilama hajra ilaihi, itu menunjukkan sunnah itu sesuai dengan Al-Quran, dan sunnah itu sebagai penguat Al-Quran. Buktinya hadis ini disarikan dari ayat Al-Quran, di mana Allah berfirman, ya, di surah Syura ayat 20, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa saja yang menginginkan, ya, akhirat, ketika dia beramal amalan-amalan akhirat itu betul-betul akhirat, amal ibadah, ya, untuk kehidupan akhiratnya, dia akan nazid lahu fi harsi, akan kami beri pahala. Siapa yang beramal karena Allah, karena kehidupan akhirat, maka Allah akan menambahkan pahalanya. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi, siapa yang beramal karena menginginkan kehidupan dunia, karena motivasi duniawi, maka kami akan beri dia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat sedikit pun. Ini kan sesuai dengan ayat ini di surat Syura ayat 20, ketika Rasul mengatakan siapa yang berhijrah karena dunia dia akan mendapatkannya, atau karena wanita dia akan mendapatkan, maka hijrahnya itu tergantung
untuk apa motivasi hijrahnya? Sesuai dengan firman Allah. Itu buktinya bahwa hadis itu menguatkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada kesesuaiannya dengan Al-Qur'anul Karim. Bahkan para ulama mengatakan hadis tersebut disebut sebagai wahyu yang tidak terbaca. Hadis adalah merupakan penjelas dari global yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hadis itu sebagai penguat apa yang ada di dalam Al-Quran. Buktinya ini. Kemudian juga di penggalan kalimat tadi dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwa qabulul amal la budda fihi min talamuzis salah bainal ikhlas fil batin. Diterimanya amalan seseorang harus berkesesuaian antara kebaikan ikhlas yang ada di dalam hati dengan yang zahir. Maksudnya apa? Diterimanya amalan itu harus baik lahir batinnya. Harus baik lahir batinnya. Kalau kita ingin sholat, berarti sholat kita secara lahir baik sesuai dengan standar sholat yang baik. Rukun syaratnya lengkap, syarat sahnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya lengkap. Kemudian yang kedua, secara batin dia harus baik juga. Artinya sholat kita itu lillahi ta'ala, ikhlas. Maka ingat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dua syaratnya dalam bahasa sederhananya. Pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu hadis yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi ingin saya tegaskan sebagai penutup bahwa kita belajar hadis-hadis Nabi SAW ini agar sebagai penuntun kita, agar dalam kita bermanhaj sesuai dengan dalil-dalil syar'i, dan dalam pendidikan juga sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Yang kedua jemaah sekalian, saya pesan kepada kita semua, mari kita berusaha menata niat kita dalam seluruh aktivitas ibadah kita, termasuk amalan ibadah ngaji kita, agar kita beroleh pahala yang full Kemudian yang ketiga, ingat yang kita pelajari ini adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah amalan yang sangat mulia yang Allah janjikan, siapa yang sabar untuk mendengarkan hadis Nabi, memahaminya dan mengamalkannya tentunya, maka Allah akan beri dia cahaya secara fisik maupun cahaya batin berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan motivasi ini kita istiqomah untuk melanjutkan hadis-hadis berikutnya di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.